إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untayan ilmu dan faidah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaallah diadakannya Daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Al-Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas, bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti
para tullabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi. Menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka, dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka. Berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair, Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjidin Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut terkhusus dalam hal ini, Al-Allamah, Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj, dakwah, dan berbagai masail. Berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafiyin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulamanya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah
diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada, telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi, seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang manusiawi, ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih, ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam, saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal ain tadma' wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih, wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya, bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid Rabi' al-Madkhali la mahzunun. Kita bersedih. Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna, ucapan yang hak, ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tidak kita akan bersedih, sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri
rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh Imam Abdullah ibnul Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'immat kita, antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita, khabar tentang kematian Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadith. Faqala al-yawm mata al-hadith, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi Imam Kabir Sufyan bin Sa'id ibn Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddithin yuqaddimuna riwayat Al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat Al-Imam Al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara Al-Imamul Kabir Amirul Mu'minin fil hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minin fil hadis Sufyan Al-Thawri. Sejumlah muhaddithin mengatakan al-qaul qaulu Thawri, maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat Al-Imam Al-Thawri. Tapi bersama itu, hadzal Imam Al-Kabir Sufyan Al-Thawri, ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm matal hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri Al-Thawri, masih hidup Ibni Uyainah. Al-Imam Al-Thawri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnul Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad ibn Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Al-Thawri menyatakan ucapan itu, dan ucapan Thawri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddithun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khisal inda Syu'bah, ada sejumlah kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yaum mata hadzal Imam al-Kabir Ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau, tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama, bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah hatta yaqillal ilmu wa yakthural jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit
adanya ilmu. Dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad atau minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna Waliduna Rabi' bin Hadi al-Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu, tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam muqaddimah kitab Sunan Ibni Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas, kemudian menyebutkan hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yakni al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar, dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama, mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu
mereka menjadi orang-orang yang sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya, menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan muqallidnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya? Yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi' tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya. Kita butuh kepada beliau, bimbingan beliau, fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi' rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibnu Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam pandangan ulama.
dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya, belum terlalu mengenal hadzal imam, kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau, sering mendengar, tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk anak pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisi. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian muallafat hadzal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali suatu hari guru beliau al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu, Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil Jami'atil Islamiyah waffaqahullah. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah, al-mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Syekh Rabi' bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah, yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balaghani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa arju tazwidi bi nuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustadz, yakni Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini.
Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi' bin Hadi dengan izin Allah dan taufik meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis ar-rudud, kutubur rad, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama, itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah, itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la al-Maududi. Ada di mana? Di kitab yang mana? Ditemukan di kitab ini. Apakah ini kitab dilihat cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini kecetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat di cetakan ke-7 ataukah sesudahnya atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Ya. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb, yang kemudian beliau punya kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, hadhi aqidah kufriyah, ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi' menemukan redaksi tertentu, misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran, beliau baca, bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran, ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan, atau Syarah Al-Usulul Tsalatsah atau kitab Fathul Majid, satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, sebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari, mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi' menulis karya. Ayyuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi, al-Ustadz, orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi, belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an haula al-ustad Abil A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau
menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap tazwidi binuskhatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi' muridnya, umurnya jauh di bawah Syekh Rabi', di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini, kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin. Karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, ayyuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmidz. Nah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu, untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi'. Syekh Rabi' di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatul syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali waffaqahu Allah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bitayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akh fillah ... Dinukilkan kalau surat aslinya disebut siapa al-akh fulan ini, yang disebut al-akh fillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi' sendiri diberi titik karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik, tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah,
wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazima ala dha'i dhalika insyaallah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faidah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faidah atau informasi yang kau berikan kepada kami. Insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan waffaqanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi sampai kepada beliau, nggak diam, oh ya ada ya, oh khair insyaallah, nggak gitu. Tidak kemudian ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau, enggak. Tulis surat, karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balaghani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi, menghormati karya orang dan merasa butuh, menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, nggak dibuat-buat. Sebagai seorang mufti, ketika sampai berita, ini penting talabatul ilm, an nakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'in lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut, satu eksemplar, untuk mendapatkan faidah tentang yang namanya Abul A'la, karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul A'la al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh bin Baz al-akh fillah. Sebutkan namanya siapa? Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Thiqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma, Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz ibn Baz. Yang mana, coba perhatikan, pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut al-akh fillah fulan,
Itu bukan sekedar cari informasi kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dha'i dzalika, ala dha'i dzalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi, berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7, yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qutbiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah nggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran, cepat atau lambat, dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan, min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilat asy-syekh ad-doktor Rabi bin Hadi al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwa'ir an sama'ikum al-hadith al-mad'u atau li hadith al-mad'u Nazih Hammad al-mudha' fi idha'atil Qur'anil Karim yaum ats-Tsulatsa. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku, atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Asy-Syuwa'ir, bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hammad. Rupanya tampil di sebuah ditampilkan di radio Idha'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Idha'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Idha'at Al-Quran Al-Karim. Fatawa Ibn Baz, Fatawa Al-Luhaidan, Fatawa Al-Ghudayyan, Fatawa Al-Utsaimin, Fatawa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Telah beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwa'ir mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau
telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hammad yang disiarkan melalui radio Al-Quranul Karim pada hari Selasa 12 Jumada Ats-Tsaniyah awal akhirah. Ya. Yang terjadi mabaina sa'ah antara jam 7 hingga jam 8. Mabaina sa'ati sabi'ah ila sa'ati tsaminah. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim mendengarin, di samping memang kalau itu dari a'immah, dari ulama, beliau menimba ilmu dan beliau meneliti siapa pembicara di sana, apa yang dibicarakan. Hadza imamul jarhi wa ta'dil, yang benar-benar membawa bendera atau panji ilmu mengkritisi ahlul batil di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaallah min kalam a'immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan idha'ah, radio Al-Quran Al-Karim, yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah, seorang bernama Nazih Hammad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hammad itu tadi terjadi takwil, pentakwilan terhadap sifat al-haya lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al-asma wa sifat, wa anna lillahi sifat al-haya, memiliki sifat malu. Mungkin antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hammad melakukan takwil, tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisabal ajri fir raddi alaihi wa idahil haqqi lil muslimina liannani lam asma hadzal hadits. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insyaallah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah, dari Ar-Riyadh ilal Madinah, menulis surat, menjelaskan dan memohon, memberi semangat untuk ar-rad, membantah. Wa hadza darsun, pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm wad du'at berpangku tangan diam terhadap abatil, terhadap munkarat fil aqidati wal manhaji wal akhlaqi wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang, tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai, satu dengan lainnya saling menghormati, satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabbu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyyakum wal hasad, iyyakum wal hasad, iyyakum wa hubbaz za'amah, iyyakum wa hubbaz za'amah. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya.
Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani, uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassram. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilm, la nasta'jil, wala natazabbab, qabla an natahassram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, perhatikan bagaimana tingkat kefiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang. Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Makkah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Makkah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca.
Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau. Maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan, tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Syekh bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah, masih pantas abinya sebagian antum cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu beliau menulis, membaca dengan teliti. Halaman demi halaman. Antum coba ukur. Sekarang antum yang muda, pusing-pusing sedikit tidur kan. Ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah. Memegang kitab, pulpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum. Semangatnya terhadap ilmu. Sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklik. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah gak mampu di akhir-akhir tahun itu. Untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita. Yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian, kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa
Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu, merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kolbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan, walaupun beliau nggak bisa makan sajian tersebut karena beliau nggak bisa makan sembarangan, dibatasin. Tapi duduk beliau makan sedikit, tamunya tafadhalu makan. Rahimahullahu taala. Ditelepon pun nggak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara menelpon pada Syekh Rabi dan diterima telepon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi, dulu masih oleh Syekh dia ditaklif agar tidak semakin jauh dari al-haq, tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera, nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam, telepon, mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telepon, Syekh bertanya, "Kaif antum bikhair? Naam, sudah kumpul ikhwan?" Bingung dia mau jawab. "Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri." Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para doktor. Ini dengerin ana sendiri Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih, lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah, Syekh Rabi melayani para talabatil ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan al-Halabi, ya, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah. Ali Hasan kalau umroh, Salim al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu ya mampirnya ke Syekh Rabi. Terbuka rumahnya Syekh Rabi dan diberi kesempatan, tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jamiah, para mahasiswa, tulabul jamiah berdatangan ke rumah Syekh Rabi mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim al-Hilali dan yang lainnya. Hatta al-Maghrawi takfiri, sekarang sudah takfiri, menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapin dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu, hududun nafsi, dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Nggak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin.
mereka. Satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi' di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan, punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong, tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biidhnillahi ta'ala. Sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Qadarullah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biidhnillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan, masyayikh sedang menuju ke Indonesia, dan tadi saya dapat berita insyaallah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausat sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asy-Syaikhain Syekh Zakaria bin Syuaib dan Syekh Hafiz Al-Hashimi hafizahumallah tiba juga di Jakarta biidhnillahi ta'ala, dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu, ana menasihati diri ana dan antum, akhlisu an-niyat. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya. Jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahami dengan baik, setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.